Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, ketahuilah ada 10 tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran menurut Islam. Di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba adalah keberadaan khodam Al-Quran yang menjaganya. Khodam Al-Quran ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Yang pertama adalah konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang diikuti khodam Al-Quran adalah adanya konsistensi dalam berzikir dan beribadah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hal ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang yang memiliki khodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang artinya, beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup, sesuai dengan ajaran dalam Islam yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Karena itu kebiasaan berzikir, menjaga solat dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang yang diikuti khodam Al-Quran. Yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Menjadi tanda bagi seseorang diikuti khodam Al-Quran, mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga dan sesama muslim, tetapi secara aktif berbuat baik pada orang lain, memberi sedekah dan menolong orang yang membutuhkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan khodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seseorang hamba yang beriman. Yang ketiga, kecintaan dan pengalaman Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim. Seorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran akan senantiasa mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang dianggap terlantar. Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan kecintaan yang mendalam dan pengalaman yang konsisten, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan pada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah dalam ujian. Selanjutnya, tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran, sabar dan istiqomah dalam ujian yang
ditandai dengan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Seorang hamba yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa bersabar dalam menjalani ujian kehidupan, karena mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah dan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186. Dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang kelima, memiliki akhlak yang mulia. Ciri khas atau tanda seorang diikuti oleh khodam Al-Quran adalah mereka memiliki akhlak mulia dan senantiasa menjaga kesopanan dalam ucapan dan perbuatan, selalu memperlihatkan sikap yang lemah lembut, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ambillah maaf dari mereka dan peringatkanlah kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat. Kunci penting dalam perjalanan spiritual seorang yang diikuti khodam Al-Quran yaitu selalu menjauhi dosa dan maksiat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga termasuk pencucian hati dan pikiran dari segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang melakukan dosa atau menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Yang ketujuh, rendah hati dan tidak sombong. Selanjutnya, tanda seseorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran adalah selalu rendah hati dan tidak sombong, karena ini adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran sebagai prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Hal ini menegaskan pentingnya rendah hati dan bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Yang kedelapan, sibuk dengan ilmu dan pendidikan. Merupakan tanda nyata dari seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 14. Orang yang diikuti khodam Al-Quran akan aktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan juga dalam mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Yang kesembilan, amanah dan menepati janji. Seseorang yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa amanah dan menepati janji sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam yang menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab terhadap amanah dan janji yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menuntut jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Yang ke-10, menjaga akidah dan iman. Menjaga akidah dan iman merupakan landasan bagi setiap muslim yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Hal ini tercermin dalam kesungguhan mereka untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip keimanan yang telah diajarkan oleh Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga dua bagian, aku menjamin baginya masuk surga. Sahabat bertanya, apakah dua bagian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluan.
Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan 10 tanda orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran menurut Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.